Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Renti Oktaria, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Saya, Sevi Danesya, dengan NPM 211305439, yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 6 hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yang bernama Aziza Dwi Antika dengan NPM 211305425, Desti Dwi Sulistioningrum dengan NPM 211305409, Nur Sabila Maharani Dwi Yanfi 211305427. Pada presentasi hari ini, kami akan membahas tentang bidang garapan manajemen pendidikan di sekolah. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi yang akan langsung dibacakan oleh Desti Dwi Sulistioningrum. Kepada Desti, dipersilakan. A. Definisi humas. Humas merupakan singkatan hubungan masyarakat yang merupakan seni menciptakan pengertian publik yang baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Adapun humas itu sendiri berfungsi untuk memberikan suatu pengertian, masukan, informasi baik, kepercayaan, pelayanan dan untuk publik semua. Itu bertujuan untuk terjalinnya suatu hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan masyarakat. B. Definisi manajemen humas. Manajemen humas menurut Master Art dalam Ruslan 2012 adalah berdasarkan pendapat di atas, mengelola hubungan masyarakat berarti meneliti, merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi macam-macam aktivitas komunikasi yang dipelopori oleh organisasi terkait aktivitas tersebut. Dilakukan sesuai kebutuhan organisasi. Kegiatan akan dilakukan dengan skala yang besar secara etimologi. Hubungan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris public relation yang berhubungan madrasah dengan masyarakat sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi atau madrasah dan masyarakatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Sabila Maharani Dwi Yanfi. Kepada Nur Sabila, dipersilakan. Baik. C. Fungsi dan peranan humas di lembaga pendidikan. Fungsi humas menurut Irving Smith Cogan dalam artikelnya Public Relation mengatakan bahwa fungsi pokok humas antara lain adalah fungsi manajemen sebagai peneliti dan penilai selera dan sikap masyarakat, menyelaraskan kebijakan organisasi dengan kepentingan umum, serta merumuskan dan melaksanakan suatu program kerja untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, manajemen budaya dan lingkungan sekolah. A. Definisi manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Manajemen budaya dan lingkungan sekolah dilakukan agar lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang kondusif bagi penyemaian dan pengembangan karakter positif siswa. Selain itu, manajemen budaya dan lingkungan sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan fisik sekolah dan lingkungan psikologi sosial kultural sekolah yang kondusif bagi penyamaian dan pengembangan karakter budaya merujuk kepada kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadi ciri khas tersendiri. Selanjutnya akan langsung dibacakan oleh Aziza Dwi Antika. Kepada Aziza, dipersilakan. Selanjutnya, B. Perencanaan budaya sekolah. Budaya sekolah sebagai lembaga pendidikan formal terdiri dari pendidik dan anak didik. Antara mereka terjadi hubungan yang berlapis-lapis, baik antara murid dengan guru, murid dengan sesama murid, serta murid dengan warga sekolah lainnya. Beberapa hal yang harus ada dalam penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif adalah A. Bangunan sekolah yang kokoh dan sehat, B. Lapangan bermain, C. Pepohonan rindang, D. Sistem sanitasi dan sumur resapan air, E. Tempat pembuangan sampah, F. Lingkungan sekitar sekolah yang mendukung.
Selanjutnya, manajemen layanan khusus. A. Definisi manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan agar menjadi lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Selanjutnya adalah jenis-jenis layanan khusus. Yang terdiri dari layanan pendidikan adalah proses layanan yang dilaksanakan kepada peserta didik atau sekelompok orang ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah layanan perpustakaan. Optimalisasi layanan perpustakaan tergantung dengan sumber daya pustaka yang kompetitif meliputi wawasan kepustakaan, keterampilan teknis administrasi, komunikasi, dan mempunyai kepribadian ramah. 3. Layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Yang keempat adalah layanan kafetaria atau kantin sekolah. Layanan khusus kantin perlu ada evaluasi secara sistematis tentang kualitas pangan dan pelayanan serta menjadi wadah edukasi dan pembiasaan tidak hanya hidup sehat, namun juga wujud menjaga pelestarian lingkungan. Yang kelima, layanan kesehatan, yaitu salah satu bagian yang terpenting untuk dilaksanakan di sekolah, yaitu UKS. Yang menjadi dasar program ini terdapat dalam Peraturan Bersama atau SKB 4 materi tentang UKS, usaha kesehatan sekolah. 6. Layanan laboratorium. Proses peningkatan sumber daya manusia yang intelektual dan unggul dibutuhkan layanan laboratorium untuk mencapai pencepatan pendidikan yang dimaksud. 7. Layanan koperasi. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedelapan ada layanan asrama, termasuk bagian terpenting dalam memberikan kemudahan bagi semua peserta didik. Biasanya layanan berasrama ini terdapat pada sekolah atau madrasah swasta, jenjang SMP, MTS, SMA, dan MA, dan perguruan tinggi juga ada sebagian. Dan yang terakhir ada layanan transportasi. Sekolah merupakan sarana transportasi bagi siswa untuk kelancaran proses belajar mengajar. Dari materi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Adapun humas itu sendiri berfungsi untuk memberikan suatu pengertian, masukan, informasi, baik kepercayaan, pelayanan dari dan untuk publik. Budaya sekolah sebagai lembaga pendidikan formal terdiri dari pendidikan dan anak didik, sedangkan layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan agar mereka lebih optimal dan melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Baiklah, itulah materi yang telah kami sampaikan. Harapan saya, semoga materi yang telah kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan jelas. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.